Selamat pagi menjelang siang mahasiswa-mahasiswi Universitas Prima Indonesia, khususnya bagi Anda yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, terlebih dahulu kita baca Alkitab, lalu nanti kita akan sama-sama berdoa. Saya berikan waktu 1 menit untuk mempersiapkannya. Ambil Alkitabmu atau Alkitab elektronik yang ada di handphone. 1 menit, saya berikan waktu untuk mempersiapkannya. Oke, kalau sudah, kita akan buka Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya bagi Anda sekalian. Nasihat untuk mencari hikmah. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Jadi, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini boleh mengikuti perkuliahan, khususnya perkuliahan Pendidikan Agama Kristen Protestan. Pimpinlah perkuliahan ini dari awal sampai berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas satu topik yang demikian penting, khususnya dalam kekristenan, itu membahas tentang Kristen, tentang Tuhan yang Maha Esa. Bagian yang pertama nanti yang kita perlu perhatikan, istilah dan pengertian agama. Lalu pengertian agama menurut para tokoh. Istilah dan pengertian agama. Istilah agama. Istilah agama dalam bahasa Sanskerta terdiri dari a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi kalau kedua kata itu digabungkan, maka agama berarti tidak kacau. Jadi orang beragama supaya apa? Supaya hidupnya tidak kacau. Jadi kalau kita katakan bahwa kita adalah orang yang beragama, berarti hidup kita harus tidak kacau. Yang kedua, istilah yang dipakai dari ugama yang berarti peraturan atau tertib, hukum Taurat. Dari kedua kata di atas dapat disimpulkan bahwa agama adalah upaya manusia untuk mengaitkan dan menyesuaikan seluruh hidupnya dengan tata tertib, hukum, serta peraturan ilahi. Sehingga relasi dengan yang ilahi, manusia, alam,
dapat berjalan dengan baik dan tertib. Jadi kalau kita lihat di sini ada upaya manusia. Jadi manusia yang berupaya, manusia yang berusaha. Untuk apa? Untuk mengaitkan, menyesuaikan seluruh hidupnya dengan tata tertib, dengan hukum, ya, serta peraturan ilahi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada relasi dengan yang ilahi. Manusia dan alam dapat berjalan dengan baik dan tertib. Dalam bahasa Latin, agama disebut religio. Kata ini berasal dari akar kata religare, yang berarti mengembalikan ikatan atau mengikatkan kembali. Dari istilah ini dapat diartikan bahwa agama usaha manusia untuk mengembalikan, memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Mengembalikan ikatan atau mengikatkan kembali. Berarti ada sesuatu yang terputus, yang dulunya terikat dengan baik, tetapi yang terikat itu terputus. Nah, itu yang kembali diikatkan. Ini pun sebenarnya upaya ataupun usaha manusia untuk mengembalikan ikatan tersebut. Hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah pertama sekali terjadi ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita tentunya masih mengingat bagaimana peristiwa pertama sekali manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan antara Allah dan juga manusia mengalami kerusakan. Sehingga manusia pada waktu itu atau Adam dan Hawa mencoba memulihkan hubungan yang rusak itu. Nah, kalau kita lihat beberapa pengertian di atas, jadi secara umum bahwa agama itu artinya upaya manusia untuk membangun relasi yang baik dengan ilahi, dengan manusia, dengan alam, bahkan juga upaya manusia untuk mengikatkan kembali hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan. Jadi semuanya didasarkan kepada upaya manusia. Sementara kalau pengertian agama dilihat dari sudut pandang iman Kristen, bukan manusia yang berupaya, tetapi Allah yang mencari manusia itu sendiri. Sebabnya kalau kita kembali ke jatuhan manusia itu, di situ dikatakan bahwa Allah memanggil nama Adam. Adam, di manakah engkau? Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan kamu yang mencari aku, tetapi akulah yang mencari kamu. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara pengertian agama secara umum dengan pengertian agama menurut konsep iman Kristen. Bagian yang kedua, pengertian agama menurut beberapa tokoh. Ini menurut Emile Durkheim. Emile Durkheim mengatakan bahwa agama merupakan kekuatan yang sangat mempengaruhi sikap hidup manusia secara individual maupun sosial. Menurut
Franz Dahler, agama adalah hubungan manusia dengan kekuasaan yang suci, di mana kekuasaan yang suci tersebut lebih tinggi dari adanya manusia. Lalu menurut Banawiratman, bahwa agama bukan hanya ajaran teoritis merumuskan iman dan mengarahkan perilaku orang beriman, melainkan juga di dalamnya terdapat norma dan aturan, perintah dan larangan yang berkenaan dengan etika dan moral masyarakat. Nah, itu beberapa pengertian agama menurut. Selanjutnya kita akan lihat bagian B, konsep Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaannya adalah, ada atau tidak adanya Tuhan Allah? Artinya, apakah memang benar bahwa Tuhan itu ada? Dan kalau dia ada, dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Coba pikirkan sejenak, ada atau tidaknya Tuhan Allah. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Apa yang menjadi dasar kita kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada? Mungkin ada yang bertanya mengatakan seperti ini. Ya, Tuhan itu ada ya karena kita hidup. Atau ada juga mungkin di antara kita yang mengatakan Tuhan itu ada ya karena ada mukjizat, yang sakit disembuhkan, dan lain sebagainya. Tetapi tahukah kita bahwa di Alkitab mengatakan bahwa iblis, setan, ya, juga bisa membuat ataupun melakukan mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban. Sehingga kalau ini yang menjadi dasar kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada, sangat gampang sekali ya dibantah oleh orang-orang tertentu, apalagi mereka-mereka yang punya pemahaman bahwa Allah itu tidak ada. Nah, itu sebabnya kita akan melihat bukti-bukti adanya Tuhan Allah. Bukti-bukti adanya Tuhan Allah. Yang pertama, argumentasi ontologis. Bukti ini ingin membuktikan bahwa Tuhan Allah ada dengan menunjukkan kepada adanya pengertian tentang Tuhan. Jadi, menurut argumentasi ontologis ini bahwa tiap-tiap orang ya, memiliki pengertian tentang Tuhan di dalam dirinya. Ada pengertian tentang Tuhan di dalam dirinya, sehingga oleh karena tiap-tiap orang memiliki pengertian tentang Tuhan, maka tentu Tuhan itu ada. Jadi ini argumentasi ontologis. Yang kedua, argumentasi teleologis. Argumentasi teleologis mengatakan karena alam semesta mempertunjukkan desain yang begitu luar biasa, pastilah ada seseorang desainer ilahi. Jadi misalnya kalau kita lihat, apalagi kalau malam hari, ya, kita pergi keluar rumah, kita lihat ke atas, ya, ada bintang, ada bulan, ya. Demikian indahnya, sehingga itu menunjukkan bahwa ada desainer yang luar biasa, artinya ada yang mengaturnya. Ya. Contohnya, kalau saja bumi lebih dekat atau lebih jauh beberapa ratus mil dari matahari, bumi ini tidak akan mampu mendukung kehidupan seperti yang ada sekarang ini.
Segala unsur-unsur alam di atmosfer kita berbeda beberapa persen saja dari apa yang ada. Semua makhluk hidup di atas bumi ini akan binasa. Jadi dengan kata lain, planet-planet yang ada di bumi tadi, ya, ternyata itu semuanya sudah ada ukurannya. Dan kalau itu misalnya dari tahun ke tahun bisa berubah, dan tentunya itu akan berbahaya bagi bumi. Ini adalah gambar ya, planet-planet yang ada di muka bumi ini. Ya. Ada planet Jupiter, Mars, bumi, dan lain sebagainya. Jadi ini yang diyakini ataupun menurut argumentasi teologis tersebut bahwa ada yang mendesainnya. Tentunya yang mampu mendesain ini bukan manusia, tetapi ada desainer ya, ilahi. Berikutnya argumentasi kosmologis, kausalitas. Setiap akibat pasti ada penyebabnya. Alam semesta dan segala isinya adalah akibat atau hasil. Pastilah ada sesuatu yang mengakibatkan segalanya ada. Pada akhirnya, haruslah ada sesuatu yang tidak disebabkan, yang mengakibatkan segala sesuatu ada. Sesuatu yang tidak disebabkan, itu adalah Allah. Jadi segala apapun yang ada di dunia ini, ada akibatnya. Kalau orang belajar tentang filsafat, ya, akan selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya seperti ini. Kalau kita lihat misalnya pohon-pohon, lalu pohon-pohon itu daun-daunnya bergoyang, maka dari sisi filsafat akan mengatakan seperti ini. Kenapa daun-daun pepohonan itu bergoyang? Lalu ditemukan jawaban, karena ada angin. Lalu dipertanyakan lagi, siapa yang membuat angin? Lalu pada kesimpulannya nanti ya sampai kepada yaitu Allah. Lalu yang berikutnya argumentasi moral. Setiap kebudayaan dalam sejarah selalu memiliki sejenis hukum, peraturan. Setiap orang memiliki perasaan benar dan salah. Pembunuhan, berbohong, mencuri, dan imoralitas hampir selalu ditolak secara universal. Jadi memang kalau kita pergi kemana-mana, ya pasti ada peraturan, ada hukum di sana. Dan di dalam diri setiap orang pasti ada perasaan benar dan salah. Bahkan sejahat-jahatnya orang pun sesungguhnya, perasaan bersalah pasti ada di dalam dirinya. Dan yang namanya pembunuhan, berbohong, mencuri, dan imoralitas lainnya, di mana-mana pun pasti ditolak oleh manusia secara universal. Nah, ini yang disebut dengan argumentasi moral. Dari manakah datangnya perasaan benar dan salah ini, kalau bukan dari Allah yang suci? Jadi ini beberapa bukti mengenai ada atau tidaknya ada Allah. Yang pertama tadi argumentasi ontologis, lalu argumentasi teleologis, berikutnya argumentasi kosmologis atau kausalitas sebab akibat, lalu argumentasi moral. Kita akan melihat hakikat Tuhan Allah.
Ini akan kita lihat mengenai keberadaan Tuhan Allah. Ini menurut agama primitif ataupun agama suku. Sebelum kita percaya ataupun sebelum kekristenan datang, nenek moyang kita dulu punya agama yang disebut dengan agama primitif ataupun agama suku. Ini agama primitif, agama suku mengatakan yang ilahi ada di mana-mana. Pada pohon, sungai, lembah, kuburan, dan lain-lain. Sebabnya penganut daripada agama primitif, agama suku ini tempat-tempat yang angker menjadi tempat pemujaan, ataupun ada pohon-pohon yang angker di sungai, di gunung-gunung, itu mereka jadikan sebagai tempat pemujaan. Lalu yang kedua, alam ini penuh daya gaib. Ada nilai magicnya di alam ini. Yang ketiga, harus dihormati, kalau tidak bisa mengganggu. Mungkin kita pasti pernah punya pengalaman kalau kita pergi ke luar kota ataupun ke kampung-kampung begitu kan. Ketika kita mau buang air kecil di malam hari, maka secara spontan kita akan berkata seperti ini, permisi ya, saya mau buang air kecil. Nah, ini sebenarnya dipengaruhi oleh agama primitif, agama suku tadi. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa alam ini penuh daya gaib dan harus dihormati, kalau tidak bisa diganggu. Lalu bisa dimanfaatkan. Artinya sesembahan mereka itu bisa dimanfaatkan, apakah itu untuk hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk juga. Lalu nanti kita akan melihat juga ya, ini hakikat Tuhan Allah menurut agama Hindu, menurut agama Buddha, dan juga menurut agama Islam. Nah, untuk lebih jelasnya silakan baca materi yang ada di postingan ya. Tutup. Selesai Anda mengikuti perkuliahan ini, jangan lupa ya, berdoa supaya minta pertolongan dari Tuhan. Oke, sampai ketemu kembali di perkuliahan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.